Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Edis. Kali ini kita akan explore seluruh jalan menuju ke Buduk Asu. Jadi nanti jalan tanjakannya ada banyak, kita explore semua. Ada tanjakan Demit dan ada tanjakan Pitaks kalau nggak salah. Terus kemudian pintu masuknya, nanti parkirnya di mana, alternatifnya bagaimana. Kita review semuanya, kita explore semuanya. Jadi stay tune di channel ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like kalau mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa, nggak di subscribe juga nggak apa-apa, di unsubscribe juga nggak apa-apa. Kita sekarang ada di, jadi ini jalan di Ponegoro ya, arah mau ke Kebun Teh. Sebenarnya kalau mau masuk ke Buduk Asu itu ada 3 akses. Ada lewat Dusun Sumber Awan, ada lewat BPIB, dan ada lewat Kebun Teh Wonosari ini. Nah, kebetulan yang hari ini karena masih pandemi, jadi BPIB masih tutup, jalannya nggak bisa dimasukin. Yang lewat jalan Sumber Awan, motor kita yang nggak bisa ke sana karena itu jalannya off-road. Tapi nanti kita lewat Kebun Teh Wonosari. Hanya saja kita akan nyoba pakai Beat ini, parkirnya nggak di Kebun Tehnya tapi di pos yang lebih dekat. Jadi kita diusahakan hemat setengah jam daripada parkir di mana itu, Kebun Teh. Seperti apa jalannya kita tonton bareng-bareng. Nah, ini kita udah nyampe di depan pintu masuknya Kebun Teh. Di situ ada loket. Jadi parkir bayar 2.000. Kalau per orangnya hari biasa 15.000, weekend 20.000. Kalau mobil 5.000. Nah, kalau parkir di Kebun Tehnya dari sini lurus saja, terus beloknya yang ke kanan, jadi di parkir depan checkpoint. Tapi kalau kita nanti nyoba yang belok ke kiri, nanti langsung tembus lewatin hotel sama kolam renang. Nah, habis itu langsung ke Jalan Makadam. Nggak tahu dibolehkan apa nggak pakai Beat. Ya semoga dibolehkan. Kalau nggak boleh ya berarti terpaksa parkirnya di depan checkpoint. Kalau boleh berarti kita bisa hemat setengah jam. Nah, ini ternyata kita lagi hoki, tiketnya belum siap, jadi bayarnya separuh harga. Ini 2 orang cuman 7.000 aja sak parkirnya. Nah, kalau ke parkiran Kebun Teh belok kanan, lurus itu ke rumah dinas. Nah, ini kita yang coba belok kiri ke arah ini, The Green Tea Cafe. Nanti lewat kolam renang, nanti tak tunjukkan di depan kayak gimana jalannya. Nah, di sini banyak warung ya. Jadi kalau mau sarapan mending yang di sini. Tapi kalau mau di atas juga enggak apa-apa. Tapi nggak tahu kalau yang di atas itu warungnya buka apa enggak. Kalau weekend pasti bukain. Nah, dari sini kalau ke parkiran itu yang lurus, kita ini yang belok kiri ini. Jadi masuk ke halte ini langsung tembus ke Kebun Teh. Jalannya makadam ya, jadi jangan berharap enak. Ini kita nyoba aja pakai Beat, iso apa enggak. Kalau kita dari arah parkir Kebun Teh itu lewatnya sana. Nah, ini kita masuk ke arah ini Buduk Asu yang belok kiri ini. Nanti jalannya makadam. Kalau mau lihat kondisi jalannya dipakai jalan, silakan ke channel Bima Kartika. Di situ ada kondisi kalau jalan itu seberapa. Sekarang kita coba pakai Beat sampai sana. Lihat Mbak. Nah, ini jalannya makadam kayak gini ya. Ini awal-awal masih tanah, jadi masih enak, masih rata. Tapi depan sana ada turunan.
Jadi di awal ini sebelum belokan jalannya memang licin, pilih yang ada batu-batunya aja kalau nekat lewat sini. Terus setelah belokan ini jalannya sudah jadi batu-batu, jadi mestinya lebih lancar, mau goncengan juga bisa. Nah di depan ini ada jembatan, habis itu ada pertigaan. Kita ambil yang arah sebelah kanan, itu ada petunjuk arahnya Buduk Asu. Ini Bit masih selamat nyampe sini ya. Nanti kita lihat di depan. Kalau masih di bawah jam 8 gini dapat pemandangan orang-orang lagi panen teh. Jalannya masih makadam ya. Ternyata Bit marinir saya ini bisa nyampe warung. Itu warungnya depan. Cuman jalannya ya menantang banget. Nah ini sebelah kiri itu kalau lewat Sumberawan. Nah ini kalau nginep parkirnya bayar 20.000. Tapi kalau tektok kita bayar 5.000. Nah kalau weekday tiketnya bayarnya di sini, walaupun di atas nanti ada loket lagi, jadi bayarnya cukup satu kali. Kalau teman-teman nggak lewat sini berarti nanti bayarnya di atas. Selisih 15 menit, lumayan. Coba dilihat yang lain motornya kok kayaknya nggak ada yang matic ya. Sip mbak. Sip. Lumayan keringetan. Ini Bunda Vivi. Ternyata kalau hari weekend yang buka yang di atas di base campnya warungnya Mas Toto itu, tapi kalau hari weekday di sini di. Jadi kita langsung turun ke bawah ini. Nah, setelah turunan ini ada perempatan ya, tapi ini bukan perempatan, tapi ini kali. Jadi jangan keliru belok kanan. Keliru mas. Kita ambil yang ke atas. Setelah kita melewati kali ini, jalannya naik. Jadi Bit marinir nggak mungkin bisa. Nah ini ada jeep ini naik. Kita lihat kayak gimana kalau naik. Monggo. Nah ini anu ya, bisa ya kita minta jemput jeep ini dari Lawang sana, tapi minimal 3 orang baru dilayani. Terus per orangnya kenanya 200.000. Jadi sekali berangkat itu minimal 600.000 baru jeepnya mau jemput. Lumayan kalau sampai atas naik ginian. Di awal-awal jalan kita dikasih sambutan sama tanjakan yang tadi ada jeepnya itu habisnya kali. Habis itu bentar toh nggak sampai 1 menit. Sisanya tanjakan manja. Dan ini kita masuk di hutan pinus. Ini pinus ya, soalnya getahnya disadap. 5 menit kita jalan dari warung. Sekarang kita masuk ke kebun kopi. Jadi kebun tehnya udah selesai.
Ini jalannya rata malah, jadi sudah masuk kebun kopi ini landai. Tapi ya berbatu gini nih. Nah di depan itu nanti setelah kopi-kopinya hilang, tinggal pinus-pinus tok. Itu lokasi paling hits untuk Instagram biasanya. Masih rame Mas di atas? Rame ya? Monggo. 10 menit kita jalan dari warung tadi ya, tempat penitipan motor. Sebelah kiri itu kelihatan puncaknya. Jadi sebenarnya nggak terlalu tinggi, cuman tanjakan yang rotok nggak ada halak ya, nanti itu di tanjakan Demit itu. Oke, kita lihat kayak gimana tanjakannya. 20 menit pas kita jalan dari warung, speed santai, yang penting tidak berhenti. Ini sekarang ada duduk-dudukan di sebelah kanan, di bawahnya pohon keres. Sebelah kiri sana ada rumah. Nah kita langsung lanjut terus saja. Jalannya masih landai, masih batu-batu. Nah ini setengah jam pas kita nyampe di spot yang instagramable. Buat cover sampul album band-band ini cocok ini. Prewedding, mantap. Ini pemandangan 360 nya kayak gini ya. Jadi pohonnya ini banyak lumut-lumutnya, terus rapat lagi ininya jaraknya, jadi wasik. Lumayan bagus ini ambience view-nya. Coba kalau buat private ini angle-nya kayak gini ya. Itu warung tak Mas? Ya, warung sama warung yang nanjak itu. Buka ya? Buka. Oh ya, mari ya. Jadi setelah warung ini katanya Mas ya tadi, tanjakan Demit. Kita lihat apakah manusia berhati malaikat seperti Mas Bima Kartika ini kayak gimana nanti menghadapi tanjakan Demit. Apakah Demitnya tobat nanti? Kita lihat aja nanti. 35 menit kita jalan, itu warungnya udah kelihatan ya. Jadi lumayan cepat. Sampai dari mulai yang nyebrang kali tadi yang ketemu jeep sampai warung itu paling lama harusnya lek jalan terus tanpa berhenti itu cuman 1 jam. Kita aja ini 35 menit udah kelihatan. Mungkin sampai sana ya 5 menit lagi, 40 menitan lah. Itu ada warung jual pop mie tapi nggak ada makanan berat. Jual pop mie sama air-air minum sama jajan. Di sini ada taman duduk-dudukan, depan sana itu jurang. Tuh warungnya di atas. Ada gazebo juga untuk musola kayaknya ya. Ini judulnya Cafe Demit. Nah ini ada loket lagi. Tahap uji coba buka wisata. Buduk asu ini yang naik tangga ini. Kalau lihat dari petunjuk arahnya. Mungkin ini yang namanya tanjakan Demit. Puncaknya di atas sana. Coba tanya-tanya di warung dulu. Nah ini ternyata bayar tiket lagi ya. Jadi di luar tiket kebun teh totalnya 10.000 per orang. Beda kawasan Mas sama kebun teh. Kalau Buduk Asu ikut perhutani. Beda kawasan ya. Di kebun teh ikut PTPN. Oh. Beda kawasan. Berarti untuk yang gak lewat kebun teh lewat Sumberawan cuma jalurnya lumayan ekstrim untuk mobil off-road dan motor trail.
Kalau motor standar tidak bisa. Berarti parkirnya di warung ya kalau anu. Iya. Di warung yang pertigaan Kebun Teh sama Sumberawan itu. Kalau yang lewat Sumberawan sementara belum bisa. Khusus trail sama mobil off-road saja. Kalau kemarin sebelum ada pandemi bisa lewat BBIB. Untuk sekarang sementara masih ditutup karena pandemi. Lewat gitu. BBIB. Sementara lewat Kebun Teh Wonosari saja. Oh berarti memang bener ya kalau kita tadi lewat Wonosari Mas ya? Iya, cuma beda kawasan jadi bayar bayarnya tiket double 2 kali. Jadi totalnya per orang ketemunya 22.000. Iya. Karena 32.000 karena weekend. Nah ini jalurnya yang dimaksud tanjakan Demit yang mana? Yang ini? Mas, untuk yang tanjakan Demit ini. Yang ada bunga-bunganya ini ya? Iya. Puncaknya berarti setelah tanjakan ini langsung puncak Mas ya? Setelah tanjakan itu nanti sedikit lagi langsung puncak. Oke. Kurang lebih 800 meter dari sini. Untuk jalur pendakian langsung puncak. Kalau yang melingkar ikut jalan kendaraan kurang lebih 2 kilo. Pandai cuma agak jauh. Itu jalur trail ya? Iya. Oke. Nah, di sini ada 2 alternatif. Nanti kita review kedua-duanya. Tanjakan Demit itu yang itu. Ada tulisannya Buduk Asu naik. Dari situ ke atas 10 menitan. Ada lagi alternatifnya lewat tanjakan Pitak, yaitu jalur motor trail. Itu yang lewat sebelah kiri. Mungkin sekitar 45 menitan nyampainya. Nanti kita hitung lagi. Jadi rencana saya adalah saya naik dulu. Yang pertama lewat tanjakan Demit sama Mas Bima dan kawan-kawan. Nyampe puncak. Habis itu saya turun lagi. Baru nyoba yang tanjakan Pitak. Kita istirahat dulu bentar di loket ini. Ini di sebelah warungnya kayak gini ya. Kita nunggu Om Mino sama kakaknya dulu. Ini benar bagus. Social distancing. Tidak berdekat-dekatan. Untuk gambaran ini nanjaknya kayak gimana di beberapa spot. Tinggi saya 170 cm dan tanjakan ini setinggi lutut saya. Jadi kalau saya melangkah tumit kaki ini ketemu sama lutut. Jadi ini mulai dari sini pasang gigi 1. Untungnya di sini banyak pohon buat kita gocean. Yang penting kalau nanjak ngeden gitu jangan tahan napas biar nggak kena hernia dan nggak kena ambien. Jadi napas harus tetap smooth and slow. Pokoknya kalau berhasil nggak mungkin ngos-ngosan. Kemiringannya sendiri ini kalau lihat belakang ya lurus. Yang di sini masih 45 derajat. Tapi di depan nanti ada yang 60 derajat. 1 menit kita jalan dari warung. Sekarang tanjakannya dikasih webbing dari strap. Licin ya Mas ya? Licin jalannya Mas. Untung ada talinya. Nah, kalau kesini jangan pakai rok mini, kelihatan dari bawah. Ini kalau kita lihat ke atas ya, ini kalau lurus ke depan. Masih 45 derajat. Nanti waktu di puncak kalau ada yang penasaran gimana caranya kami ngukur tingkat kemiringan nanti tak kasih tahu. Nunggu Mas Bima nyampe, jadi kita praktekkan sekalian. Yang kanan aja. Oh, karena talinya di sebelah kiri, nanti nyerimpet. Nah ini masih 50 derajatan, belum 60. Yang 60 setelahnya ini. Ini usahakan ngantri ya, apalagi kalau yang di depan kita atau yang bareng sama kita
itu orangnya lebih gede, kita bisa mounting. Habis ini kita contohin Mas Bima nanti naik modelnya agak lebih cepat kayak gimana. Kalau ini Bunda Vivi mode nyantai, mode safety. Nah, kenapa kalau bisa ngantri? Karena jangan lupa, walaupun ini namanya tali pengaman, tapi tetap ada batas toleransi beban maksimalnya. Jadi kalau kita bareng-bareng, siapa tahu nanti talinya putus di tengah jalan malah repot. Bisa juga talinya kuat, tapi gocean talinya yang gocean tali apa itu namanya, jangkar talinya yang lemah. Biasanya kalau gini kan cuman ditaruh di pohon lah, itu pohonnya kalau asal-asalan naruh pohonnya ya ada batas kekuatannya akarnya itu. Jadi mendingan gantian. Alon-alon asal kelakon ben mulai iso kelon. Nah, ini bisa dilihat bagaimana kalau kita nggak ngantri ya, talinya aja goyang-goyang kalau gini. Kalau orangnya besar kayak Mas Bima gini, kita bisa mounting ke geret. Kalau menurut saya sendiri pribadi, pada saat kita naik gini, tali itu jangan jadi support utama. Jadi support utama itu tetap adalah kaki kita. Tali ini hanya untuk pembantu aja. Kalau beban kita 100% ada di tali, itu malah lebih licin daripada kita napak di tanah. Kemudian yang kedua, saya lebih suka lewat pinggirnya sini daripada lewat tengah. Karena kalau tengah ini, satu, baju kita kotor, harus semi-semi merayap ya. Yang kedua, pinggir-pinggir ini relatif lebih tidak licin karena jarang dilewati orang. Jadi tanahnya nggak sepadat yang sering dilewatin sama orang. Lihat belakang kayak gini, 50 derajatan ke bawah. Nah, nanti tali yang selanjutnya lebih miring lagi. Jadi tadi saya coba nggak sampai 1 menit ternyata ya. Ternyata nggak terlalu susah-susah amat untuk orang yang punya tubuh 165 cm ke atas. Tapi kalau yang 165 cm ke bawah kayaknya susah. Ini bisa dilihat teman-teman yang baru datang ini di bawah kayak gimana. Ini kayaknya mbaknya ini 160-an ini. Kabar baiknya, ternyata setelah tali ini ada tali lagi. Nah, ini kesudutnya lebih miring, 53 derajat kita hitung tadi. Nah, ini talinya ada di jauh sebelah kiri. Ini lebih miring, lebih licin, talinya lebih jauh dari jangkauan. Karena kalau yang tadi talinya di tengah, ini agak ke kiri. Kita lihat Mbak siapa Mas namanya Mas? Mbak Dia. Mbak Dia. Mbak Dia tingginya sekitar 155-an. Mungkin nggak nyampe kali ya. Dan badannya gede. Dan badannya gede. Jadi kalau Mbak Dia bisa, mestinya semua orang bisa. Nilai lurus. Ini kalau ke atas. Yang penting sabar aja. Masih belakang Andres bodoh amat. Salah ini. Kali ini saya coba nggak pakai pegang tali. Jadi ini tangan di sini ya. Jauh. Sambil bawa HP tanpa trekking pole. Apakah masih bisa? Dan kebetulan tadi malam di sini hujan, jadi ini licin. Cuman kalau kita yakin sama traksi sepatu kita, mestinya tidak ada masalah.
karena kadang-kadang tali ini bikin psikologi ngedon duluan. Wih, jambret, harus dikasih tali, berarti ini tanjakannya sewangar. Jadi secara psikologi itu udah down. Ayo kalau kita anteng-anteng jejek tatak, mestinya nggak apa-apa. Masih panjang. Ini kalau lihat ke atas ya. Ini kalau lurus. Ini semakin menjelang ke puncak, rasanya hampir sama kayak summit di Gunung Penanggungan ya. Dari puncak Bayangan ke puncak Pawitra atau dari jalur-jalur yang lain yang menjelang ke puncak. Ini hampir sama. Baik kemiringan, cuman bedanya treknya tanah. Kalau kita lihat ke belakang, pemandangan kebun teh. Ini jam 9 pagi, kabutnya udah muncul di musim hujan. Di musim kemarau mestinya Ciami. Jadi kalau kesini saya rekomendasikan musim kemarau aja. Nah, ini puncak kurang sekitar 30 meteran lagi. Ini ada 2 cabang ya. Yang kanan ada talinya dengan jalan ini miring. Yang kiri nggak ada talinya, jalannya trap-trapan. Saya milih yang kiri, lebih nyaman bagi saya. Kalau teman-teman ya terserah mau milih yang mana, karena ketemunya sama nanti di puncak. 15 menit versi saya dan Bunda Vivi nyampe puncak dari warung cafe Demit. Dan ternyata ada monyet. Di mau beda sih. Ada monyet. Saya lihat 3 tadi ada di sana. Ini monyet abu-abu ya, monyet-monyet nakal yang kayak di Gunung Panderman. Nah, ini kita makan siang dulu, habis itu saya turun lagi baru naik lagi lewat tanjakan Pitaks atau yang lewat belok kiri, nggak lewat tanjakan Demit. Nanti kita lihat selisih waktunya berapa. Kalau lewat tanjakan Demit tadi ini hanya 15 menit aja. Nanti lewat tanjakan Pitaks kita hitung waktunya. Nah, ini Bunda Vivi bontot nasi kuning, enak, praktis, nggak usah masak-masak. Karena kita juga tektok hari ini. Rencana kalau waktunya nutut kita mau review bedengan sekalian, kalau nggak hujan ya. Nah, ini Mas Bima sama Om Inu kayaknya lebih lama ini di bawah. Jadi mungkin nyampe dari parkiran ke puncak. Parkirannya parkiran kebun teh ya. Jadi kalau saya tadi kan parkirnya di warung. Jadi ini nambah setengah jam, mestinya 2 jam udah nyampe sini. Monggo hati-hati di jalan. Siap. Nah, ini tak contoh ini ya caranya ngukur kemiringan. Lek apene Mas Bima wis nganggur. Nah, yang kita perlukan untuk ngukur kemiringan biar nggak asal-asalan nebak, itu sebenarnya cuma aplikasi bawaan. Ini HP-nya Mas Bima ini Oppo ya. Oppo tipe apa, Mas? F11. Oh, ini kok gambarku mati. Oh, sih tak settingnya. Gak apa-apa gitu aja, bentar tuh kok. Kalau di Xiaomi juga ada. Kita tinggal masuk ke kompas, terus kita scroll ke kanan. Coba Mas, tolong scrollin ke kanan. Nah, nanti ketahuan kan ini kayak gini. Jadi nanti tinggal diukur aja sesuai ketinggiannya. Misalnya di depan ini kan ada kemiringan nih. Nah, kita miringin aja nih sesuai dengan tingkat kemiringannya. Jadi di depan ini miringnya sekitar 20 derajatan. Nah, kalau 45 derajat berarti segini. Ini baru tanjakan 45 derajat. 60 derajat berarti ya segitu. Ya pokoknya di OTT lah HP-nya sendiri, nggak perlu download aplikasi-aplikasi macam-macam kok. Jadi yang saya sampaikan di setiap kali review pendakian itu gak awur-awuran, itu ada meteran nih. Jadi kurang lebih 45 derajat ya seperti itu, 60 derajat ya seperti itu. Dari puncak ini kalau kita turun lewat tanjakan Demit lagi, selama nggak kabut kita disuguhi pemandangan
kebun teh. Nah, depan sana kebun teh. Jadi 360 dari sini tuh lumayan ciamik selama nggak kabut. Wush. Nah, jadi monyetnya ini hanya keluar kalau suasana lagi sepi. Lebih relatif pintar dibandingkan monyet yang ada di Gunung Panderman lah kayaknya. Tapi teman-teman kalau punya pengalaman buruk soal monyet, monggo silakan komen. Nah, dari puncak ini kita masih bisa terus ke barat. Jadi ini ke puncak selanjutnya ya. Kayaknya sih puncaknya yang tadi karena lebih tinggi yang tadi daripada yang ini. Yang di sini ada bekas apa istilahnya, kayak apa, tempat pengamatan itu loh, kayak menara. Tapi lihat dari sini kok kayaknya udah hancur. Wah, tembok. Gimana lagi musim hujan? Daki di musim hujan nggak kena hujan itu udah bersyukur banget. Kalau cuman kabut gini ya jangan protes. Nah ini, kalau lihat strukturnya kayaknya dulunya bisa ke atas itu, terus naik dari atas sana. Tembok. Nah, untuk ke warung dan ke tanjakan Pitaks itu kita lurus saja terus itu. Nanti kita lihat warungnya gimana. Ada sumber air juga di situ, tandon, keran, dan ada toilet. Nah, terus katanya di sebelah kiri sini kelihatan air terjun, tapi sayangnya kabut. Bahkan lincing aja nggak kelihatan dari sini karena kabut. Arjuno tenggelam di telan kabut, makanya masih ditutup tuh ya gara-gara ini cuaca berbahaya. Kudu dibalenin ini nanti kalau musim kemarau ini. Kalau suhunya dingin apa enggak ya jelas ya, Malang aja udah dingin apalagi di atas gunung. Oh, itu kah air terjunnya? Wah, nggak nyampe kamera ya. Nggak mampu kameranya. Nggak tahu bener, nggak tahu salah ya. Keren. Musim kemarau ini wajib ini diulang ini. Wajib. Fardu ain. Tuh yang ada benderanya tadi di sana, camp area sebelah sana ya bisa, luas banget. Di sini juga bisa tapi miring. Bahkan tadi ada yang naik sepeda ontel nyampe ke sini bisa lewatnya ya, lewat tanjakan Pitaks itu. Nanti habis ini tak turun tapi kita ke warung dulu. Jadi tak turun lewat tanjakan nganu tadi apa namanya? Demit, terus naik lagi lewat tanjakan Pitaks kayak gimana rasanya. Nanti teman-teman jadi bisa milih, ukur kemampuannya masing-masing, cocokan lewat mana. Tapi kalau saya sendiri prefer cobain aja dua-duanya. Mungkin bisa naiknya lewat Pitaks, turunnya lewat Demit, atau kebalikannya. Tapi sebelum Anda coba dua-duanya, pastikan dulu lihat referensi di channel saya ini. Jadi gitu Mbak. Jadi pastikan dulu kita lihat di channelnya Mas Edis. Ya semoga aja Mas Edis ini
review. Makanya kasih support dan semangat. Jadi kita itu bisa ukur, bisa kita tolak ukur yang seperti saya sampaikan di Lorokan kemarin. Itu memang begitu. Jadi banyak yang pendaki, apalagi yang pemula, apalagi yang tubuh-tubuh gendut seperti saya ini. Nah, itu bisa, iya, nah, bisa memastikan. Nah, apakah kita nanti kuat apa tidak? Jangan sampai kita, wah, pemandangannya bagus di puncak, kita nekat naik, ujung-ujungnya kita kena prank jalurnya. Nah, itu yang setengah jalan kita balik kan ya rugi gitu loh. Jadi sebelum ke gunung pastikan mendaki online dulu di channelnya Mas Edis. Kalau nggak ada di saya, di channel Mas Bima ini ada. Subscribe juga channel Bima Kartika. Subscribe juga Jiro Lujen. Kalau soal lagu di saya punya lagu soal lawu judulnya Duha yang Tenang. Jawabannya apa mas soalnya kayak gitu? Hah? Jawabannya tergantung optional A, B. Kan tadi soal lagu. Ini pertanyaan jawabannya apa? Saya mau nambahin ini aja, nggak pakai jawaban, mau nambahin Bima. Yo. Buat yang mau ndaki ya, yang awal-awal tolong kalau bisa, terutama Buduk Asu ya, karena berhubung kita di Buduk Asu, hidungku gede kayak. Coba yang di Buduk Asu, kalian lihat review dulu, jangan yang Mas Bima tadi bilang, jangan lihat yang sinematik, tapi lihat yang review. Ini kayak seperti ini tadi, pas naik ini tadi kan ekstrim ya, lumayan ekstrim dan licin. Itu banyak. Bagi bukan pemula yang baru nanjak sini, harusnya lihat review-review dulu, bukan yang sinematik, video yang sinematik. Kenapa? Karena pas begitu saya tadi ketemu sama mereka bawa mbak-mbak banyak. Loh mas, kenapa nggak lewat sana? Sana kan landai, kasihan mbak-mbaknya udah kepleset bolak-balik soalnya tadi mbaknya. Loh, ada mas emang jalurnya? Loh, ada lebih landai. Akhirnya mereka menyesal dengan mbak-mbaknya lebih jatuh. Nah, pesan kami semua ya, mending kalian sebelum naik, kalian lihat YouTube yang review, bukan yang sinematik. Thank you. Siap. Kok terus sih? Sana apa? Belum mandi? Gak apa-apa. Hei, belum mandi? Emangnya kalau mandi mau disyuting? Enggak lah. View dari tempat mantan untuk lihat panorama ini, menara ini ya. Kita bisa lihat di gelap kayak. Yang jelas kabutnya udah mulai hilang. Dan air terjunnya sampai sekarang saya belum nemu pastinya di mana. Katanya ada air terjun, tapi di mata saya ini belum kelihatan air terjunnya. Kelihatan malah justru jalan mau ke Arjuno yang lewat Warung. Tuh ada nanti tembus ke Lincing. Nah, terus di sebelah sana itu ada seng-seng warna putih. Kalau dilihat dari lokasinya, mungkin itu salah satu pos dari jalur Lawang menuju ke Arjuno. Karena depan sana ada sabana, mungkin itu yang dimaksud sabananya Mahapena itu ya, di situ mungkin ya, mungkin. Karena Lincing masih di depan sana, nggak kelihatan, ketutupan kabut. Gunung Ringgit nggak kelihatan ya, Purwosari aja nggak kelihatan, apalagi Ringgit. Menuju ke warung yang ada sumber airnya itu jalannya sekarang turun. Dan ini agak licin ya karena ini padat jalannya. Jadi kayaknya teman-teman yang pakai sepeda tadi mungkin digendong kali sepedanya. Tipe-tipe sepeda untuk downhill. Kali nggak sampai 5 menit nyampe ke warung ini. Nah itu atapnya warung udah deket itu. Ini semakin kebuka juga ininya apa pemandangannya. Terus kalau kita mumpung nggak kabut, lihat ke belakang, sebelah kanan belakang sana kebun kelihatan. Nah di sini anginnya mulai kenceng ya. Kayaknya Arjuno bertopi. Jadi angin lembahnya dari bawah, anginnya bukan dari atas. Jadi anginnya arahnya ke atas nih. Ya, sekarang jalannya udah batu-batu menuju ke warung. Enak, bisa ngerem. Kalau yang barusan tadi bisa perosotan. Menjelang ke warung sekarang bentuknya terap-terapan gini. Kalau saya turun tingginya ini kurang lebih sebetis. Jadi kayaknya pasti yang naik sepeda itu diangkat sepedanya. Nggak mungkin juga dipancal. Woi keren. Keren.
pantesan di sini tuh sering gitu kalau dibuat camcer, ternyata view-nya boleh juga. Nah, ini di warung, kita explore dulu warungnya ya. Di situ ada musola, baliknya sana ada toilet, nanti kita lihat toiletnya juga sekalian. Ya, ada tulisan selamat jalan, terima kasih atas kunjungannya. Sebelah kanannya ada tandon, sumber airnya ini ya. Jadi kerannya, caranya adalah diputar. Lalu warungnya hanya buka di Sabtu dan Minggu. Hai, ada saya di bayangan. Ini info jualannya, ini bisa Anda baca sendiri. Kalau nggak kebaca di pause aja, terus dilihat menunya berapa, uang berapa yang harus Anda siapkan. Sebelahnya warung ada duduk-dudukan, ada payungnya juga, ini gazebo, toilet ada di sana. Kemudian dari sini ada jalan yang bisa ke Arjuno, juga bisa ke Linjing. Nah, ini ada tulisannya Gunung Arjuno Semunyak Buduk Asu. Hanya saja tidak diperbolehkan lewat sana karena bukan jalur resmi. Kecuali Anda sudah izin Tahura, mungkin bisa. Tahura yang terdekat dari sini adalah pos Tahura Lawang ya. Nah, kalau Anda pakai trail bisa sampai sini lewatnya tanjakan Pitak sini. Ya, tulisannya batas air kendaraan bermotor. Kalau Bit Mariner saya nggak mampu lah, ampun. Kayak habis dari warung yang kita tadi parkiran aja udah wassalam kayaknya. Ya, kita lihat toiletnya. Biar teman-teman nanti nggak kaget. Siapkan dulu mentalnya ya. Bayar di warung ya. Jadi ini walaupun toilet seperti gratisan, tapi bayarlah uang kebersihan karena biar selalu terjaga kebersihannya. Wah, toiletnya tandem 2, tapi nggak ada sekatnya. Mungkin sekatnya hilang atau belum dipasang ini ya. Terus yang sebelah sana nggak ada kerannya ya. Jadi kalau mau nyiram atau cawi harus jawil sebelahnya dulu ini, karena kerannya cuma satu di sini. Terus sebelah sini nggak usah dibuka, sama aja isinya. Lah, ini ada kayak ginian. Ini toilet yang lama ya, udah nggak dipakai. Belakangnya toilet ini langsung kebun kopi, jadi langsung kembali ke peradaban. Sebelah situ ada bibit-bibit, nggak tahu bibit apa itu ya. Nah, sebelah sana kita udah masuk hutan. Saya nggak tahu itu pohon apa masuk hutannya itu, tapi belum ke Alas Lali Jiwo. Oke, saya tak turun lagi lewat tanjakan apa itu, Demit, terus balik lagi ke sini lewat tanjakan Pitaks. Sini ada penghuninya ternyata. Push. Keren juga. Namamu siapa? Sini. Ini mungkin anjingnya orang yang punya kebun di sini kali ya. Atau memang penghuni sini. Tapi kayaknya terawat tuh ini. Jangan-jangan gara-gara ini dikasih nama Buduk Asu kali. Karena banyak asunya dulu. Asu kamu asu ya. Lumayan ya naik turun lewat situ. Tanjakan Demit. Sekarang kita lewat tanjakan apa namanya, Pitaks. Nah, ini jalurnya lebih landai tapi masih makadam. Nanti di beberapa tempat jalan selokan. 30 menit kita jalan. Nah, ini sekarang ada duduk-dudukan ya. Itu ada
papan tulisannya penitipan sepeda. Jadi ini dulu tempat parkiran. Di sini dulunya adalah posnya Buduk Asu. Jadi dulunya di sini. Jadi tanjakan Demit itu belum ada. Nah, ini masuk ke Buduk Asu lewatnya Gapura ini. Jadi trail masih bisa ke sana. Justru malah jalan yang seru itu ada di sana. Nah, itu tanjakan Pitax tuh ya. Ini ada kafe apa itu tulisannya, mbuh nggak kelihatan. Ya udah nggak kebaca. Kita masuk ke Gapura sana. Ada lagi jalan yang ke kiri. Nah, ini saya nggak tahu ini tembusnya ke mana. Tapi kalau teman-teman lewat dari kafe Buduk Asu tadi itu, kafe Demit yang belok kiri, setelah itu belok kanan masuk Gapura, nanti di depan belok kanan lagi. Udah lurus aja udah nyampe di warung Buduk Asu nanti. Nah, ini tak kasih tahu istimewanya lewat jalan yang sebelah sini. Ini pohon gede-gede banget, mungkin ratusan tahun ini. Keren gitu loh. Jadi kalau dilihat dari dekat itu malah lebih keren lagi. Jadi dari Gapura itu sampai sini masih jalannya kayak gini ya, masih enak lah. Mending lewat sini sih kalau nggak suka sama tanjakan Demit. Cuman ya itu siap-siap lebih panjang aja. Nih detail pohonnya kayak gini. Ini kalau dilihat pakai mata lebih bagus lagi. Sayang kameranya jelek. Nah, ini sepertinya ujungnya Jalan Makadam ya. Jadi di depan ini sudah ada dua jalan sebenarnya dengan arah yang sama. Depan sana ada tulisan Palang, tanjakan Pitax. Ini tak kasih tips kalau mau ke sini, jangan lewat yang ini karena sangat amat menyusahkan. Tapi kita ngelompati pagar ini aja. Jadi pagar ini fungsinya bukan untuk orang agar tidak lewat. Justru orang yang lewat sini, ini dipagari biar motor tidak lewat sini. Jadi kita melipir lewat kiri sini. Enak, jalurnya lebih manusiawi. Kalau yang di sini lebih ngetreli. 40 menit kita jalan nyantai. Kita nyampe di tanjakan Pitax. Kalau yang trail lewat kanan, kalau yang manusia bisa lewat kiri itu udah ada trap-trapan tangganya. Di situ juga ada apa? Pohon yang bolong itu. Bisa buat foto-foto. Nggak terlalu miring kok ini tanjakannya, cuman ini mungkin agak menantang kalau Anda pakai motor trail. Ya, jalan trailnya kayak gini ini kalau pakai mobil off-road, kalau yang ground clearance-nya nggak tinggi ya nyantol, apalagi di depan sana ada batu di tengah jalan. Untungnya kita itu lewat sisi yang sebelah kiri ini, jadi lebih nyaman, bahkan nggak kerasa susah sama sekali. Depan itu ada pertigaan. 45 menit kita jalan. Nah, ini ada pertigaan ya. Ke kiri ini sebenarnya lewat situ, lewat tikungan tikungan Fangmin. Terus ke sana muter. Tapi karena kita jalan ambil jalur yang cepat aja, kita belok kanan. Mungkin kalau ke sana dengan jalan selisih 15 menitan mungkin ya. Nah, setelah pertigaan itu ya, jadi kalau ke kiri itu sebenarnya juga tembus, cuman lebih jauh lagi. Nah, kita ambil yang kanan. Ini sekarang kita masuk ke jalur selokan. Jadi ini kayak dicangkuli gitu loh. Aslinya itu mungkin datar dulu, cuman karena sering dilewati trail di satu sisi, jadinya sisi sebelah sini itu lebih ini ya kayak tipe bandrail lah. Dan ini melihat komposisi tanahnya kok kayaknya agak licin, jadi mungkin agak lama ini ke atasnya.
terus lebih rimbun. Wah, ini jalannya lumayan ya, jadi harus merobos, itu depan ada semak-semak. Kalau naik trail hati-hati kepala Anda tercantol, kalau pakai carrier hati-hati juga kecantol, jadi memang harus agak sedikit merangkak. Kalau mau yang nggak licin sebenarnya lewat sini, cuman nggak nyaman aja karena tapakannya sempit, jadi harus telapak kaki di depan, telapak kaki selanjutnya. Tapi kalau lewat yang sebelah sini bisa lebih lebar, cuman ya itu grip sepatunya wajib bagus. 1 jam kita jalan. Sekarang sebelah kiri ini udah ada bangunan seng dan kebun kopi. Berarti habis ini jalanin landai, sudah sampai di depan warung. Nah, ini selepas kopi-kopinya hilang, kita udah nyampe di toilet, kita udah nyampe di musola, di warung, dan totalnya adalah dengan jalan santai ya, santai banget karena licinnya kayak gitu. Kurang lebih 1 jam pas. Jadi perbandingannya lumayan. Yang lewat tanjakan Demit itu cuman 15 menit. Udah kabut sekarang. Tadi kan masih kelihatan itu gunungnya, sekarang udah kabut. Oke, terima kasih telah menonton. Like, komen, dan subscribe apabila belum. Enggak juga nggak apa-apa. Sampai ketemu di konten kita selanjutnya. Terima kasih telah menonton.